Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nurdiana. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Data Mining yang membahas tentang algoritma FP Growth. Pokok bahasan yang akan dijelaskan yaitu pengertian algoritma FP Growth, karakteristik algoritma FP Growth, pembangunan FP Tree, penerapan algoritma FP Growth. Yang pertama, pengertian algoritma FP Growth. Algoritma FP Growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Algoritma Frequent Pattern Growth adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Struktur data yang digunakan untuk mencari frequent item set dalam algoritma FP Growth adalah perluasan dari penggunaan sebuah pohon prefix, yang biasa disebut adalah FP Tree. Dengan menggunakan FP Tree, algoritma FP Growth dapat langsung mengekstrak frequent item set dari FP Tree yang telah terbentuk dengan menggunakan prinsip David and Consquare. Dengan menggunakan konsep tersebut, algoritma FP Growth menjadi lebih cepat daripada algoritma a priori. Metode FP Growth dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu tahap pembangkitan conditional pattern base, tahap pembangkitan conditional FP Tree, tahap pencarian frequent item set. Pokok bahasan yang kedua yaitu karakteristik algoritma FP Growth. Karakteristik algoritma FP Growth adalah struktur data yang digunakan adalah tree yang disebut dengan FP Tree. FP Tree dibangun dengan memetakan setiap data transaksi ke dalam setiap lintasan tertentu dalam FP Tree. Karena dalam setiap transaksi yang dipetakan, mungkin ada transaksi yang memiliki item yang sama, maka lintasannya memungkinkan untuk saling menimpa. Semakin banyak data transaksi yang memiliki item yang sama, maka proses pemampatannya dengan struktur data FP Tree semakin efektif. Pokok bahasan yang ketiga, pembangunan FP Tree. FP Tree merupakan struktur penyimpanan data yang dimampatkan. FP Tree dibangun dengan memetakan setiap data transaksi ke dalam setiap lintasan tertentu dalam FP Tree. Karena dalam setiap transaksi yang dipetakan, mungkin ada transaksi yang memiliki item yang sama, maka lintasannya memungkinkan untuk saling menimpa. Semakin banyak data transaksi yang memiliki item yang sama, maka proses pemampatan dengan struktur data FP Tree semakin efektif. Kelebihan dari FP Tree adalah hanya memerlukan 2 kali pemindaian data transaksi yang terbukti sangat efisien. Adapun FP Tree adalah sebuah pohon dengan definisi sebagai berikut. FP Tree dibentuk oleh sebuah akar yang diberi label 0, sekumpulan pohon yang beranggotakan item-item tertentu, dan sebuah tabel frequent header. Setiap simpul dalam FP Tree mengandung 3 informasi penting, yaitu label item, menginformasikan jenis item yang direpresentasikan simbol tersebut, support count, merepresentasikan jumlah lintasan transaksi yang melalui simbol tersebut, dan pointer penghubung yang menghubungkan simbol-simbol dengan label item sama antar lintasan, ditandai dengan garis panah putus-putus. Pokok bahasan yang 4, penerapan algoritma FP Growth. Setelah tahap pembangunan FP Tree dari sekumpulan data transaksi, akan diterapkan algoritma FP Growth untuk mencari frequent item set yang signifikan. Metode FP Growth dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, tahap pembangkitan conditional pattern base. Merupakan subdata yang berisi prefix path atau lintasan awal dan suffix pattern atau pola akhiran.
Pembangkitan conditional pattern base didapatkan melalui FP3 yang telah dibangun sebelumnya. Yang kedua, tahap pembangkitan conditional FP3. Pada tahap ini, proses count dari setiap item pada setiap conditional pattern base dijumlahkan, lalu setiap item yang memiliki jumlah support count lebih besar atau sama dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan conditional FP3. Yang ketiga, tahap pencarian frequent item set. Apabila conditional FP3 merupakan lintasan tunggal, maka didapatkan frequent item set dengan melakukan kombinasi item untuk setiap conditional FP3. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pembangkitan FP growth secara rekursif atau proses memanggil dirinya sendiri. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atas penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.